Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lumayan terkoreksi. Ya, apa yang terjadi? Seperti yang kita tahu, buat lo yang ngikutin news-news di kripto, ini terjadi ya. Kita bisa lihat bahwa Binance sedang dalam mungkinnya dalam sorotan dari CFTC. Ya, ada rencana mau disu katanya ya oleh CFTC. Nah, basically CFTC ini adalah regulator dari US. Ya. Nah, ini membuat cryptocurrency market drop ya, termasuk Bitcoin maksud gua ya. Untuk Bitcoin sendiri dia drop sebesar 3,38% dalam 24 jam terakhir, dan basically sekarang trading di 27.000 pas lah ya. Paling ya dari exchanger lain mungkin ada perbedaan sedikit lah, ada yang tembus 26.000, ada juga yang masih di atas 27.000 ya. Nah, untuk market cap sendiri sekarang ada di 1,14 triliun US dollars. Volume masih nggak terlalu perubahan banyak ya. Bitcoin dominance turun sedikit ya, tapi nggak signifikan lah ya. Untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 3,13%, di angka 1715. Lalu untuk BNB dia otomatis lebih besar ya koreksinya, karena ya ini langsung berhubungan dengan Binance. Dia terkoreksi sebesar 6%-an, dan sekarang trading di angka 310. Kalau dari angkanya, ini kayaknya dekat-dekat sama MA20. Jadi kalau buat lu yang kemarin punya posisi short di BNB, kemungkinan besar sudah kena target TP. Lalu untuk XRP dia malah meningkat sebesar 4,39%, kemungkinan lagi-lagi berurusan dengan SEC ya. Sepertinya kasus dia kemungkinan besar menang. Dan sekarang trading di angka 47 sen. Untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 2,44% di angka 34 sen ya. Lalu untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 2,28% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 0,072. Dan yang terakhir untuk Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 5,41% di angka $1 lebih 3 sen. Ya, jadi pada hari ini ya cenderung semuanya terkoreksi, walaupun adalah kasus khusus seperti XRP ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini akan ada satu data penting, yaitu consumer confidence, dan ini akan keluar nanti pukul 9 malam ya. Nah, harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi atau forecast, karena tentunya kita ingin USD melemah, dan a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Maka dari itu kita ingin dia lebih rendah supaya USD-nya bearish gitu ya. Itu untuk hari ini. Untuk besok coba kita ngintip sedikit ya. Untuk besok ada yang penting nggak dari US? Dan ada ya, ada dua. Yang pertama adalah pending home sales. Ini kita pengen dia lebih rendah daripada ekspektasi. Dan crude oil inventories juga sama ya. Nah, tapi itu nanti kita bahas mungkin ya besok kalau ada waktu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai si news dari ya Amrik masuknya ya. Di mana simpelnya Amrik ini sekarang, atau lebih tepatnya CFTC, menuduh bahwa Binance dengan sengaja mengattract US user ke Binance International. Seperti yang kita tahu, Binance itu dua ya, Binance International dan juga Binance US. Nah, untuk para pengguna Binance US yang ada di US itu aman karena sesuai dengan regulasi di US. Nah, kalau ada pengguna US yang masuk ke yang Binance International, in theory ya itu nggak boleh. Nah, menurut CFTC, Binance sengaja mengattract para US user ke Binance International. Kasarnya seperti itu ya. Dan mereka menyatakan bahwa Binance ini udah mendapat untung sampai jutaan US dollars in revenue begitu ya. Nah, di sini dia menuduh bahwa Binance ini sengaja membuat suatu compliance program yang tidak efektif menurut dia. Nah, di sini bahkan katanya spesifiknya disebutnya masih CZ ya, dan si Lim ini co-founder seingat gua. Dia sengaja mencari VIP customers di US ya, yang specifically tinggal di US gitu ya. Jadi ya intinya sih urusan duit lagi lah ya. Nah, di sini tapi CZ sudah menyatakan juga dan dia buka statement, nanti kita akan bahas di belakang. Simpelnya menurut dia no ya, mereka sudah berusaha untuk menolak para pengguna US ya, bahkan ya kalau mau kita pakai logikanya gitu ya, makanya dia bikin Binance US gitu kan ya, biar dia bisa dapat orang-orang US dari versi yang US-nya gitu, Binance US ya. Dan bahkan menurut dia juga mereka itu sudah memfroze lebih dari 160 juta US dollars
Dan ini tentunya berhubungan dengan orang-orang yang yang menggunakan Binance ini untuk uang-uang yang kesannya kriminal lah ya. Ya bentuknya kriminal, jadi dia froze ya, dan ini tentunya bekerja sama dengan US. Jadi ya sedikit aneh lah kesannya ya. Nah, ini respon dari CZ ya. Simpelnya dia menyatakan bahwa mereka ini si teknologi KYC mereka dan lain ini one of the best ya. Dan dia dengan spesifik memblok US users dengan secara KYC plus juga IP address begitu ya. Nah, menurut mereka tidak ada exchanger lain yang melakukan sampai detail ini ya. Lalu untuk cooperation dan transparency ya, seperti yang sudah dibahas juga tadi di atas, dia itu sudah sampai memfreeze dana sebesar 160 juta US dollars di 2023 dan di 2022 mencapai 125 juta US ya, dan ini di freeze tentunya berdasarkan request dari law enforcement dari US begitu. Jadi ya mereka sudah mencoba untuk comply gitu ya. Dan bahkan untuk tim compliance dari US ini sendiri terdiri dari lebih dari 750 orang ya. Jadi ya jujurnya ya mungkin CFTC ini lagi nyari-nyari duit kayaknya menurut gue ya. Jadi masuknya a bit of fun ya. Dan untuk registrasi dan license pun Binance ini sekarang menghold the highest number of licenses dan registration secara global ya. Ada 16 license dan registration yang mereka punya. Jadi mereka emang bertujuan untuk bisa benar-benar well regulated gitu ya. Jadi ya, kalau menurut gua sih kasarnya seperti ini ya. Sekarang kan lagi tren tuh di US untuk anti kripto. Ya, ini mungkin berhubungan dengan politik di US. Di mana kita tahu US sekarang sedang anti banget kripto ya. Dan intinya mereka ingin cari duit lah. Ya, kita tahu si Biden ya, Biden lagi nyari duit di mana-mana ya. Mereka berusaha untuk narik duit ya, salah satunya mungkin dengan ini. Ya kan seperti yang kita tahu ya. Ujung-ujungnya penyelesaian seperti ini tuh banyaknya nggak di court, tapi banyaknya di belakang mereka bayar lah. US kesannya, si Binance kesannya nanti bayar penalti dan lain-lain. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA-nya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini. Untuk hari ini ya, dia masih bisa bertahan di atas dari struktur yang kita bahas dari kemarin. Ya, bahkan sekarang lagi retest lah kasarnya. Nah, tapi daily close jam 7 pagi tadi berhasil di atas dari 27.000, which is good, sesuai dengan harapan kita ya. Nah, sekarang PR dari Bitcoin jelas, yaitu adalah bertahan di atas dari 27.000. Kalau itu bisa terjadi, that's really good. Itu harapan gua dan bisa bilang itu PR dari kemarin-kemarin juga, bertahan di atas dari 27.000. Tapi andaikan jebol gimana bang? Kalau jebol masih ada EMA 20, dan bisa dibilang garis terakhirnya ada di 24.495. Di mana ini adalah struktur dan juga kalau di weekly-nya ini ada bull support band ya, bull support band yang sekarang ada di 25.550-an. Ya dekat-dekat lah angkanya daerah situ ya. Jadi harapan gua daily dan weekly-nya at worst-nya nggak tembus dari sini EMA 200. Ya retest nggak apa-apa, tapi jangan tembus ya. Itu untuk Bitcoin. Untuk indeks dolarnya kita bisa lihat di sini kondisinya sebenarnya masih melemah ya. Jadi bisa dibilang drop dari Bitcoin ini purely terjadi karena ya ini ya, karena CFTC yang nyari duit ya, kasarnya seperti itulah ya. Nah, jadi PR-nya masih sama seperti kemarin, sudah semakin dekat juga. Semoga bisa retest ke 102. Kalau bisa juga daily close-nya itu di bawah dari sini ya, di bawah dari 102,49 ya. Jadi kurang lebih seperti itu makronya untuk hari ini, dan today's video is sponsored by Lifecoin Watch. Ya, jadi simpelnya Lifecoin Watch ini adalah seperti pengganti CMC yang lebih customizable. Ya, jadi buat lo yang ngerasa, aduh CMC gue kurang banyak nih data yang gue bisa dapetin di sini. Di sini lo bisa langsung lihat volume, lo bisa lihat juga liquidity, ya. Lo bisa lihat Bitcoin dominance seperti apa, market cap seperti biasa, dan juga layout yang bisa lo ubah-ubah ya. Lu pengen layout yang lebih fokus ke liquidity bisa ya. Lu pengen ke layout yang mungkin lebih fokus ke charts and delta bisa ya. Atau buat lu yang ngerasa gua butuh semua bang, show all, lu bisa lihat di sini lengkap ya. Jadi simpelnya literally seperti CMC yang lebih bisa lu oprek-oprek. Bang, bayar nggak? Nggak, gratis ya. Jadi nggak perlu khawatir. Buat lo yang pengen coba silahkan tinggal coba aja langsung di Lifecoin Watch di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan kita selanjutnya akan masuk ke buy limit. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI dan DCWT ini bukanlah financial advice, tujuannya adalah untuk edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya.
Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link reflektif di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, buy limit pertama kita sudah kena ya. Jadi secara spot buy limit pertama sudah kena, buy limit kedua di EMA20 yang sekarang ada di angka 25.639. Dan buy limit ketiga kita ada di 24.495 yang ini juga berkonfluence dengan MA200 di weekly. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemungkinan besar buat lo yang sudah nunggu-nunggu posisi long sudah kena nih ya. Retest 1 kemarin dan hari ini sudah terjadi retest kedua ya. Jadi kemungkinan besar buat lo yang memang sudah nunggu sudah punya posisi long. Nah, target TP di mana? Target TP kalau lu mau lebih agresif boleh pertimbangkan di 28.826. Kalau lu medium risk ya lu boleh pertimbangkan di sini lah mungkin ya, di 28.000 pas ya. Atau kalau mau sedikit lagi naik juga boleh di sini. Lu boleh pilih lah ya. Yang medium risk boleh pilih antara di sini 28.300 atau 28.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short masih sama seperti kemarin, nyontek ke tanggal 22 dan 23 kemarin. Retest 1, ya, retest 1, retest 2, retest 1, retest 2 di sini. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 27.000. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini, buy limit kedua sudah kena juga. Tapi untungnya apa? Untungnya di buy limit kedua ini dia ketahan. Ya, jadi untuk sekarang buy limit pertama sudah kena, buy limit kedua sudah kena, yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga kita yaitu di 1660 ya. Nah, itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya berarti sudah terbuka posisi long juga di 1705 karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di 1705 ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu di 1780. Itu untuk posisi long-nya ya. Nah, untuk posisi short-nya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten ya, di 1780, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1705. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Ethereum. PR-nya untuk hari ini adalah bertahan di atas dari 1705 dan lanjut lagi ke 1780. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Yang pertama ya, yang tadi gue sudah bahas ternyata benar ya. Untuk posisi short di sini udah kena target TP di EMA20. Congrats buat lo yang punya ya. Nah, untuk buy limit berarti sudah kena buy limit kedua ya. MA20 dan 50 sudah sama-sama kena ya. Jadi kemungkinan besar buat lo yang sudah pasang ya harusnya udah aman ya, sudah punya. Jadi buy limit kedua sudah kena, buy limit ketiga yaitu di 301,7. Ya, jadi sekali lagi gue ulangi, untuk BNB sekarang tinggal tersisa di 301,7 saja ya. Nah, selanjutnya untuk posisi futures kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, bahkan terjadi juga retest kedua pada hari ini ya di MA50 sebagai support. Maka bagi lo yang mencari posisi long, kemungkinan besar sudah punya. Sekarang ya mungkin sedang sedikit minus ya, tapi nggak apa. Kita hold sampai besok. Kita lihat seperti apa. Apakah dia daily close di bawah atau di atas dari MA50 ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 330. Ini untuk yang lebih agresif. Kalau lu mau sedikit lebih konservatif, boleh di sini ya. Ini sebenarnya awalnya support, sekarang bisa lu pertimbangkan untuk menjadi target TP di sini ya, karena lagi-lagi support yang ketembus bisa berubah menjadi resisten. Oke, dan sekarang kita geser ke Cosmos atau Atom. Ya, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya, dia sudah nyaris kena target TP posisi short kita dan juga sudah nyaris kena buy limit pertama kita secara spot. Ya, jadi untuk secara spot ya, kita masuk dulu ke spot. Dia 10,57 buy limit pertama, 10,20 buy limit kedua, dan 9,88 adalah buy limit ketiga kita. Ya, buy limit 1, 2, 3. Itu untuk posisi spot. Nah, untuk posisi futuresnya seperti pembahasan kemarin, retest 1, retest 2, sudah punya posisi short di sini. Nyaris kena target TP kita di $10 lebih 57 sen. Ya. Nah, untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $11 lebih 31 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cosmos atau Atom, quite simple ya. Dan PR-nya sih kalau bisa ya retest nggak apa-apa ya seperti di sini, tapi kalau bisa langsung mantul lagi. Karena kalau sampai jebol ke sini ya rada-rada bikin serem nih, ada kemungkinan bisa lanjut sampai ke bawah dari 10 ya.
Dan tentunya kita nggak mau itu. Oke, dan yang terakhir kita masuk ke Cardano, dan congrats juga buat lo yang sudah punya posisi short di sini, retest 1, retest 2, kena target TP di MA20. Tapi sebelum kita masuk ke situ, posisi spot dulu ya. Untuk buy limit kedua kita sudah kena ya. Buy limit pertama sudah tembus di sini. Yang kedua di 33 sen juga kemarin kena, tapi langsung mantul lagi ke atas. Jadi keadaan profit di sini ya. Dan buy limit ketiga masih di 32 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi future-nya seperti yang sudah kita sedikit bahas tadi di depan. Retest 1, retest 2 di tanggal 25, tanggal 26. Kena target TP besoknya langsung di tanggal 27 ya. Nah, tinggal kita lihat hari ini nih, apakah akan terjadi retest kedua di 33 sen atau tidak. Andaikan terjadi retest kedua di sini pada hari ini ya. Nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA200 di daily yang sekarang ada di angka 35 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano dan juga ending dari DCVT kita pada hari ini. Nah, seperti biasa, gue gak akan bosan-bosan untuk mengingatkan, jangan pakai uang panas, itu aturan terpenting ya. Dan selain dari itu juga jangan over leverage. Dan untuk malam ini ya, seperti pembahasan kita tadi juga di awal ya, jam 9 pagi akan keluar data cukup penting dari US, yaitu adalah consumer confidence, ingat gue ya. Untuk hari ini tuh jam 9, yes, ada consumer confidence. Buat lo yang punya posisi futures dan gak mau ambil resiko lebih ya, tutup duluan sebelum jam 9, just in case terjadi volatility ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.